Coba refresh. Oke, kita mulai. Ya, lanjut ya. Udah, berarti matiin aja. Mbak Indar aja, Mbak Indar tolong monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Halo sahabat IPARI Provinsi Bali dan juga segenap para pendengar yang berbahagia pada pagi hari ini, tanggal 17 April tahun 2025. Kita penyuluh lintas agama Kabupaten Bangli akan melaksanakan podcast IPARI Provinsi Bali dengan tema refleksi Paskah di era masa kini. Nah, podcast IPARI ini merupakan tempat kita berbagi cerita, berbagi makna, dan juga refleksi keagamaan. Selain itu juga ada banyak sekali konten-konten yang ditayangkan di akun media sosial IPARI Provinsi Bali, seperti ngaji kitab, ataupun quote-quote yang bisa disumbangkan atau diberikan oleh penyuluh-penyuluh lintas agama, baik itu Islam, Hindu, Kristen maupun Katolik, dan juga Buddha. Nah, hari ini banget nih, kita ada tamu baru, bintang tamu kita ini ya, yang mana beliau adalah penyuluh agama Kristen, yang akan menyampaikan berita-berita, pengetahuan dan juga ilmu tentang Hari Paskah yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi umat Kristiani sekalian. Dan juga untuk umat lainnya untuk mengetahui bahwa Hari Paskah ini bukan hanya sekedar hari libur nasional. Betul tidak? Ya, benar ya, sekali. Betul. Nah, untuk itu untuk lebih saling mengenal, saling menyayangi, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Silakan, Mbak. Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Ya, perkenalkan, nama saya Betarima Kalensun. Saya penyuluh agama Kristen Kabupaten Bangli. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Mungkin itu sekilas dari saya, Mbak Eni. Terima kasih. Baik, Mbak Beta ya panggilannya. Iya, bisa. Sering kita sapa dengan panggilan Mbak Beta. Baik, Ya. Di sini boleh saya panggil Mbak Beta? Iya, boleh. Untuk itu selanjutnya boleh saya perkenalan sedikit. Saya Eni Halimiah Muhtar, penyuluh agama Islam yang di sini akan bertindak sebagai moderator yang akan membawakan tema Hari Paskah ini ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas ini benar-benar memberikan pencerahan bagi umat Kristiani sekalian agar Hari Paskah tidak berlalu begitu saja ya. Akan tetapi kita bisa mengambil refleksinya untuk diri kita, untuk ibadah kita, dan untuk keseharian kita. Baik, Hari Paskah, koreksi kalau salah ya Mbak ya. Iya Mbak ini. Bukan sekedar hari libur atau tradisi tahunan. Lebih dari itu, Paskah bagi umat Kristiani adalah perayaan kemenangan, kemenangan kasih atas kebencian, kehidupan atas kematian, dan harapan atau
harapan atas keputusasaan. Nah, ini lebih ke makna umumnya. Untuk kita tahu makna khususnya, yang pastinya di sana ada banyak sekali cerita-cerita dan sejarah-sejarahnya, bagaimana bisa lahir hari Paskah gitu ya, dan juga apa sih makna mendalam dari hari Paskah ini, dan apa yang bisa kita petik dari perayaan hari Paskah ini. Nah, untuk itu pertama yang ingin kami tanyakan yaitu apa sih makna hari Paskah bagi umat Kristen? Ya, boleh silakan. Jadi makna Paskah ya buat umat Kristiani. Jadi sebelumnya saya akan memberi penjelasan dulu sedikit bahwa kitab suci umat Kristen terbagi dua bagian. Jadi yang pertama itu kitab Perjanjian Lama, biasanya kami sebut dengan Perjanjian Lama, dan yang kedua itu Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama ini dia berbicara tentang cerita masa lalu atau sejarah, dan itu adalah bayangan untuk masa depan. Dan yang kedua itu Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru itu berbicara tentang masa depan yang sudah ada bayangannya pada Perjanjian Lama itu. Jadi di Perjanjian Baru itu sudah berbicara kedatangan Yesus Kristus. Jadi sudah ada Yesus Kristusnya ya. Jadi makna Paskah itu di Perjanjian Lama itu berbicara tentang pembebasan. Pembebasan bagi umat Israel atau bangsa Israel. Nah, itu kata Paskah pertama kali terdapat di Perjanjian Lama, yaitu di Kitab Keluaran pasal 12 ayat 11. Itu ada kata Paskah. Jadi Paskah, makna Paskah di dalam Perjanjian Lama dia berbicara tentang pembebasan ya. Pembebasan umat Israel. Di dalam Perjanjian Baru itu sudah ada Yesus Kristus ya. Jadi dia sudah lahir di Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru makna Paskahnya itu berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, jadi ada pengorbanan sehingga pengorbanannya itu mempunyai satu makna, memberikan pembebasan dan juga kemenangan buat orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi makna Paskah untuk masa kini dia berbicara tentang pembebasan umat manusia dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu Mbak Eni, makna Paskah. Makna Paskah berarti kita ambil secara umum dia adalah kemenangan. Iya benar, kemenangan. Kemenangan atau pembebasan dari dosa-dosa. Iya benar. Ya. Nah, itu adalah maknanya. Kemudian bagaimana dengan asal usulnya ya Mbak ya? Kok bisa hari Paskah itu menjadi hari raya besar lah, hari perayaan besar bagi umat Kristiani? Bagaimana asal usulnya dan sejarahnya? Oke, ya terima kasih Mbak Eni. Jadi nanti sebentar lagi besok ya hari Kamis ya. Ya betul. Hari Kamis itu kita libur tanggal merah. Libur? Iya libur. Hari ini Kamis, besok Jumat. Oh besok Jumat ya. Ya. Hari Jumat. Besok hari Jumat kita libur tanggal merah. Betul. Jadi sebelum Paskah itu ada hari yang namanya Jumat Agung. Ya. Nah besok itu. Jadi memang benar, bukan cuma sekedar kita melihat tanggal merahnya, bukan hanya sekedar kita bersorak-sorai karena kita libur. Mungkin itu salah satu menjadi kebebasan buat orang yang bekerja ya, wah libur. Tetapi untuk umat Kristen itu adalah satu momen juga yang sangat penting. Hari Jumat Agung itu berbicara tentang di mana Yesus Kristus menjadi korban di kayu salib. Untuk apa dia menjadi korban? Untuk membebaskan manusia dari dosa. Nah, sejarahnya dulu ya. Tadi saya nanya sejarah. Jadi sejarahnya itu seperti tadi yang saya katakan. Dalam kitab umat Kristen yang di bagian pertama itu Perjanjian Lama, dia berbicara tentang sejarah atau kisah-kisah yang telah terjadi di masa lalu. Nah, di dalam kitab Keluaran
pasal 1 sampai pasal 7 itu berbicara tentang bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Nah, mereka itu mengalami penindasan dari Mesir. Nah, kita tahu bersama di Mesir itu zaman itu ada yang namanya Firaun. Nah, kalau zaman sekarang itu dia raja ya. Tapi kalau zaman dulu mereka dikatakan Firaun. Itu satu gelar seorang pemimpin di Mesir, bangsa Mesir. Nah, bangsa Israel ini ditindas di sana, menjadi budak. Dan kita tahu bersama kalau budak itu tidak dibayarkan dan harus kerja paksa, ya, sesuai dengan kemauannya tuannya. Kalau sekarang kan enak, orang bekerja menjadi pembantu pun sejelek-jeleknya apa dia bekerja tetap aja dia digaji, diberikan upah. Sangat jauh berbeda dengan zaman dulu. Iya benar. Kalau zaman dulu menjadi budak itu sangat tidak enak, tidak nyaman. Jadi suka-suka tuannya, mau diapain juga terserah tuannya. Nah, seperti itu juga kisahnya bangsa Israel. Dan singkat cerita dari pasal 1 sampai pasal 7 Keluaran itu mereka mendapatkan penindasan ya. Nah, kemudian Tuhan menyuruh Musa. Musa ini adalah salah satu keturunan dari bangsa Israel atau Ibrani. Dia diperintahkan Tuhan untuk membawa keluar bangsa-bangsanya itu, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Nah, kemudian singkat cerita, Firaun ini tidak mau melepaskan bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel ini di negaranya dia atau di Mesir itu dijadikan pekerja-pekerja. Kan lumayan kalau ada pekerja-pekerja yang tidak digaji. Jadi segala sesuatu yang ada di Mesir itu bisa, mungkin kerjaannya bisa selesai dengan adanya bangsa Israel. Nah, kemudian Tuhan ini memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Jadi dari kitab Keluaran pasal 7 sampai pasal 12 dia berbicara tentang tulah. Tulah itu adalah hukuman. Jadi Tuhan memberikan tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir supaya Firaun itu bisa membebaskan bangsa Israel. Itu singkat ceritanya ya. Nah, pada Keluaran pasal 12 dia itu ada berbicara yang namanya tulah ke-10. Singkat ceritanya, tulah ke-10 itu atau hukuman yang ke-10 itu dia berbicara tentang kematian anak sulung. Berarti tulahnya ada banyak ya? Iya, ada 10. Oh, ada 10. Dan tulah yang ke-10 ini dia berbicara tentang kematian anak sulung. Berarti ini yang ada kaitannya dengan hari Paskah. Iya, benar sekali. Karena Tuhan memberikan tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir dari hukuman pertama sampai ke-9, Firaun ini tetap berkeras hati, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dan akhirnya tulah yang ke-10 Tuhan berikan buat bangsa Mesir. Nah, tulah ke-10 ini berbicara tentang kematian anak sulung. Jadi semua anak sulung akan diambil atau akan mati. Nah, baik itu anak sulung binatang, hewan, maupun anak sulung manusia. Semua anak sulung akan diambil. Tetapi, nah, Tuhan memberikan kasih karunia buat bangsa Israel. Tuhan katakan, ambillah domba, kemudian itu disembelih. Tuhan menyuruh supaya semua bangsa Israel sama seperti dikurbankan gitu. Iya, menjadi kurban. Jadi domba itu diambil untuk dikurbankan, menjadi kurban. Setelah disembelih, ambil darahnya, dan darah itu dibuat tanda di setiap rumah bangsa Israel. Sehingga ketika Tuhan akan mengambil setiap anak sulung, baik itu hewan maupun manusia, Tuhan akan melihat. Ketika Tuhan melihat setiap rumah yang ada tanda itu, tanda dari darah domba, kematian akan lewat. Nah, di situ ada kata yang namanya Pesah. Pesah dalam bahasa Ibrani, artinya melewatkan atau melewati. Jadi kematian itu lewat dari tanda itu, rumah yang ada tanda itu.
Jadi anak sulung yang ada di dalam rumah itu tidak akan mati karena tanda dari anak domba itu. Nah, kemudian itu yang berada di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 11. Itu kata Paskah yang pertama kali. Nah, dari darah itu, darah anak domba ya, itu kaitannya dengan sekarang, itu kan sejarahnya ya. Kaitannya dengan sekarang pengorbanan. Nah, besok ini hari Jumat, Jumat Agung, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah yang namanya pengorbanan dari Yesus Kristus. Anak sulung ya. Ya, anak sulung. Makanya kita biasanya menyebutkan Yesus itu anak sulung. Gitu Mbak ini. Itu sejarah gitu singkat cerita sejarah dari Paskah Mbak ini. Sangat menarik sekali nih ceritanya ya. Jadi di situ ada kisah tentang Raja Fir'aun ya. Kemudian ada juga Nabi apa kalau bilang Nabi Musa ya. Nabi sama yang nyebutnya juga Nabi ya. Kemudian bagaimana Nabi menyelamatkan Bani Israel. Dan juga ada yang namanya tadi tulah. Yang mana itu akan menjadi sebuah pembebasan. Dengan tulah itu akan menjadi sebuah fasilitasi bagaimana Bani Mesir, bangsa Mesir bisa bebas dari kematian anak sulung ya. Bangsa Israel yang bebas dari kematian. Israelnya? Ya. Mesirnya tidak? Mesirnya tidak. Semua anak sulung di Mesir itu mati. Karena kan mereka kan tidak. Gitu. Jadi yang mengikuti kurbannya hanya Israelnya. Israel ya. Gitu. Supaya supaya ini Firaun ini tahu, oh benar ada Tuhan bangsa Israel. Tuhannya Bani Israel menyelamatkan semua anak sulung dari bangsa Israel. Sehingga Firaun ini melepaskan bangsa Israel. Gitu. Wah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Mungkin ada beberapa umat Kristiani yang belum mengerti sejarah asal mula dari hari Paskah ini atau Jumat Agungnya juga ya. Itu tadi kan tentang kita sampai pada kematian Isa Al-Masih mungkin ya. Atau disebut juga dengan Yesus gitu. Nah, kemudian bagaimana sih cerita kebangkitan Yesus Kristus menjadi pusat perayaan Paskah? Gitu kan saya tahunya nih ya setelah wafatnya Isa Al-Masih, kemudian akan bangkit Yesus Kristus di hari Paskahnya, yaitu hari Minggunya gitu ya. Nah, bagaimana sih ceritanya yang ini gitu? Mbak ini bisa minum dulu? Oh, boleh, silakan. Iya, terima kasih Mbak Indar dan Pak Haji Widodo. Bang Li. Udah baik sekali nyediain kita minuman ya. Alhamdulillah kita dapat kepala KUA yang sangat sportif banget ya, mendukung semua kegiatan penyuluh sampai kita dikasih teh hangat nih pagi-pagi. Terima kasih Pak Haji. Ya, jadi berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus ya. Betul. Jadi sebelum Paskah itu ada yang namanya hari Jumat Agung. Jadi Jumat Agung itu kan berbicara tentang kematiannya. Sedangkan Paskah itu berbicara tentang kebangkitannya. Nah, kenapa sehingga orang Kristen itu mengatakan Paskah itu adalah suatu kemenangan? Karena di hari Paskah itu, hari ketiga setelah kematian Yesus Kristus itu bangkit. Artinya dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan dari kematian, yang namanya kematian. Makanya itu dikatakan dia menang atas maut. Itu menjadi suatu tanda bahwa dia benar-benar Tuhan karena dia telah mengalahkan maut. Nah, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, dia kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup, berarti dia tahu kalau Yesus sudah menang atas maut. Untuk apa dia menang atas maut? Ya untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi
ingat yang tadi saya katakan di dalam kitab Keluaran pasal 12. Tetapi ini di dalam ayat 26 sampai 27 itu ada yang namanya pengorbanan. Yang tadi ya sudah sempat saya bahas sedikit ya, pengorbanan yaitu anak domba yang harus diambil dan disembelih untuk menjadi korban. Korban apa? Untuk menyelamatkan anak-anak sulung, bahkan untuk menyelamatkan umat Bani Israel, bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, pada zaman dulu. Nah, sekarang sama juga, Yesus Kristus menjadi korban. Darahnya, artinya darahnya itu kan dia sudah mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk siapa? Untuk umat manusia. Jadi menjadi poros sebagai Paskah, Yesus Kristus itu menjadi poros ya, karena kita melihat kalau hari Paskah itu dan bahkan sebelum Paskah Jumat Agung itu kalender Masehi libur, ya tanggal merah, berarti itu kan menjadi satu poros ya. Berarti menjadi suatu tanda kemenangan buat kami umat Kristen. Jadi Yesus menjadi korban untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Jadi dari situ kita tahu bahwa Kristus menyelamatkan umat manusia. Penyelamatan itulah yang menjadi poros atau pusat Paskah bagi umat Kristen. Gitu Mbak Eni. Mungkin juga ada kaitannya nih kenapa kita liburnya di hari Minggu ya? Iya benar. Benar sekali. Dan juga umat Kristiani beribadahnya di hari Minggu. Ya. Nah, kemudian nih itu ceritanya kita sudah paham ya. Bagaimana sih perayaan hari Paskah itu? Ada tidak sebuah perayaan yang adat yang itu tidak bisa ditinggalkan, harus selalu ada ya. Dan perayaan lainnya gitu, atau mungkin telur Paskah. Nah, itu hanya sebuah simbol atau ada semacam budaya yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Wajib ada atau tidak? Nah, singkatnya sih apa perayaan yang wajib ada? Maksudnya perayaan apa sih namanya? Ibadahnya gitu ya. Ibadahnya yang wajib ada dan yang memang itu hanya sebagai yang membersamai aja gitu. Boleh dijawab. Ya. Jadi Paskah itu adalah menjadi suatu kewajiban ya untuk orang Kristen ke gereja untuk beribadah. Itu yang wajib ada berarti. Kewajiban, iya. Sudah wajib itu di hari Paskah dan Jumat Agung. Ya. Wajib itu harus ke gereja atau beribadah ya. Karena gini, kegiatan atau perayaan Paskah itu nggak sama Mbak Eni. Jadi berbeda-beda. Setiap gereja berbeda-beda. Jadi Paskah itu kan suatu kemenangan. Jadi kadang ada orang beribadah di gereja, ada juga yang namanya ibadah padang Mbak Eni. Untuk orang Kristen. Ibadah padang itu mereka atau kami pergi ke kayak di sini Bedugul, buat acara di sana. Tetapi sebelum kami buat acara, mungkin kami ibadah dulu. Itu yang namanya ibadah padang. Tapi kadang-kadang ada juga yang ke pantai, ibadah pantai. Jadi menarik nih. Iya. Jadi ada suatu sukacita buat umat Kristen. Jadi nggak harus juga kita di gereja, tetapi kewajibannya kita ibadah dulu. Oh, sebelum ke Padang tetap wajib ke gereja dulu? Enggak, ibadah di sana aja nggak apa-apa. Ibadah di pantai atau di ibadah Padang bisa namanya. Oh gitu. Tapi ibadah dulu gitu sebelum kita melakukan yang namanya. Karena di Paskah itu kita kadang-kadang ada yang namanya perjamuan kasih. Kita akan makan bersama. Semua jemaat atau semua umat akan makan bersama di sana. Kita bawa makanan masing-masing, kita merayakan Paskah di sana. Kemudian juga ada yang namanya games, permainan-permainan yang menarik buat umat juga. Jadi satu kewajiban yaitu ibadah, yang untuk perayaannya itu bebas tergantung dari gereja masing-masing. Dan yang namanya tradisi ada ya, tradisi Paskah. Tapi kita sudah tahu bersama itu yang namanya Paskah pasti ada yang namanya telur ya, benar dengan telur Paskah ya. Itu adalah salah satu simbol Paskah. Menjelang Paskah pasti orang-orang mencari telur untuk
menjadi satu sarana kita gunakan pada waktu Paskah nanti. Apakah itu untuk games, kadang juga kita taruh nanti ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat kitab suci, kita tempel di telur itu atau kita taruh bersama-sama dengan telur itu menjadi menjadi ayat favorit buat diri kita masing-masing. Oh gitu. Gitu Mbak Eni. Ya, berarti memang hal yang wajib adalah beribadah. Iya. Ya, sembahyang terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan tradisi-tradisi lainnya. Iya. Gitu. Nah, terkait telur tadi itu. Iya. Apa sih makna telur? Kenapa itu harus ada dalam sebuah perayaan Paskah? Sampai kita umat lain selain umat Kristiani ini sampai juga ngerti gitu ya. Oh, nanti bakalan mahal nih telur ketika hari Paskah, pasti di Indomaret udah kosong biasanya gitu kan. Nah, telur nih apa sih artinya gitu? Apakah misalnya nih nggak ada telur, bisa nggak diganti dengan hal lain yang mungkin maknanya hampir mirip ya dengan telur gitu? Untuk simbol Paskah itu sebenarnya bukan cuma telur ya, kan ada salib juga, ada lilin. Tetapi kalau Paskah itu biasanya ya identik dengan telur ya. Bahkan kemarin juga ada teman di kantor sempat ngomong, Mbak Meta kan sebentar lagi Paskah, nanti bagi telur ya. Kan sebenarnya nggak Paskah juga kita dapat telur ya, ada telur kan bisa juga. Cuma kenapa harus telur gitu ya? Karena ada satu makna. Tetapi saya sempat searching di Google kan ya. Saya lihat kenapa telur. Karena ada pemahaman-pemahaman tersendiri kan. Kalau saya dari pemahaman saya ya setelah saya atau semenjak saya kuliah teologi ya. Jadi makna tersendiri, makna teologi ya. Tetapi yang di Google yang saya lihat ada artinya, ada yang mengatakan begini, lambang telur itu melambangkan di mana waktu Yesus bangkit, kan kuburannya kan itu kan seperti gua ya dulu di sana dia begitu ya. Jadi seperti gua, jadi masih di dalam gua dan itu ada yang namanya pintunya itu seperti batu besar. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu simbol dari batu besar itu. Nah, tetapi yang kita ambil makna teologinya sebenarnya telur itu gini. Kalau kita lihat telur ini, berbicara telur, kita ambil, kita taruh, yang kita lihat itu kan hanya satu benda telur yang tidak bisa bergerak ya, tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika telur itu diram oleh induknya, dia akan mengeluarkan seekor ayam. Kalau kelahiran baru ya. Iya. Kalau itu burung berarti nanti akan ada burung kecil. Itu artinya ada kelahiran baru. Itu maknanya, kelahiran baru. Jadi ketika orang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu sudah menjadi kurban di atas kayu salib, karena darahnya kita diselamatkan, dan kita mau percaya kepada dia, artinya kita harus melepaskan tindakan-tindakan kita yang lama atau perbuatan-perbuatan kita yang lama. Kita harus terima dia, dan semua dosa-dosa yang sudah kita perbuat di masa lalu kita harus tinggalkan. Kita menjadi manusia baru. Kita dilahirkan kembali. Itu makna dari telur. Ada kelahiran baru. Tetapi kita harus percaya dan kita harus melepaskan semua yang sudah yang lama, istilahnya hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu kita lepaskan dan kita mau maju bersama-sama dengan Yesus. Itu maknanya. Karena di dalam kitab suci yang ada yang namanya kitab suci 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Saya akan bacakan ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ini berbicara tentang lahir kembali. Ya, karena Yesus sudah dibangkitkan, sudah bangkit dari kematian, dia sudah mengalahkan maut. Itu kita percaya kepada dia, berarti kita sudah dilahirkan kembali. Jadi itu makna telur. Telur ya. Iya,
Sehingga telur berarti lebih ke mengingatkan orang yang merayakan hari Paskah itu bahwa kita terlahir kembali, dosa-dosa kita telah diampuni, ya benar. kita lahir seperti telur yang Ya. tanpa dosa gitu ya. Iya, Jadi kita benar. harus sadar diri, kita tidak boleh melakukan dosa-dosa yang telah lalu. Gitu. Iya, karena Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita melalui korban dirinya, darahnya itu. Oke. Nah, Makanya, pertanyaan saya yang tadi kan belum dijawab nih. Ya, Kalau apa nggak nih? ada telur bisa nggak yang Oh lain? iya, sepertinya susah ya, nggak ada kayaknya. Belum ya. pernah berarti. Iya, belum. Iya, sepertinya belum ada. Nggak ada karena kalau dibilang untuk menggantikan, karena telur ini kan berproduksi terus ya, iya kan? Karena dia setiap hari ada telur, jadi nggak mungkin bilang nggak bakalan nggak ada, tidak akan diganti dengan apa, nggak ada. Jarang. Karena Berarti telur belum ada pernah terus. menemukan di suatu daerah mungkin Paskahnya nih nggak pakai telur gitu, belum ada ya? Kayaknya belum deh, belum. Belum, berarti Iya, memang ada. iya, karena telur itu bukan hanya telur ayam saja, telur puyuh juga kadang kita bisa pakai telur puyuh. Telur bebek. Telur bebek juga bisa, tapi itu kan mahal ya. Jadi kalau dapat telur ayam, Iya. kenapa harus telur bebek? Iya, berarti tetap diusahakan semampunya ya, Iya, harus benar sekali. nggak harus telur yang mahal-mahal gitu. Iya, benar sekali Mbak Eni. Jadi yang penting telur aja untuk untuk lagian itu sarana ini, telur ini kan tidak menjadi suatu kewajiban sebenarnya, hanya tradisi atau budaya turun temurun menjadi turun temurun ya kan. Iya, benar. Jadi ya hanya menambah memeriahkan perayaan Paskah saja. Oh, yang tadi dibuat games. Iya, benar sekali. Berarti gamesnya itu hanya permainan yang berkaitan dengan telur. Iya, benar sekali. Ada nggak games yang lain mungkin? Iya, ada juga ada. Tapi itu satu games favorit untuk umat Kristen itu. Ada yang telur, mencari telur, mencari mungkin kalau di ibadah Padang itu kita umpetin, panitia akan menyembunyikan telur-telur itu di balik pohon atau di atas pohon atau di batu-batu. Jadi nanti umat itu mencari telur sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau di pantai biasanya telur puyuh yang kecil-kecil. Disimpan di pasir. Iya, di pasir. Nanti kita cari sendiri gitu. Tapi kan sudah taruh area di sini saja ya. Jadi mencari di situ daerah. Oh gitu. Ya. Macam-macam game. Pantai itu kan luas gitu kan. Iya. Kalau kita nggak ditandai area mana yang dikasih telur, nanti susah juga carinya. Iya benar. Jadi kita sudah pakai tanda, biasanya pakai tali rafia. Telurnya di daerah sini, semua mencari. Itu adalah satu kemeriahan, memeriahkan untuk perayaan Paskah. Selain mencari telur nih, ada nggak games lain? Iya, ada juga Mbak Eni. Sama seperti kalau kita ada kegiatan-kegiatan outdoor, begitu juga. Jadi games kalau Kristen itu kadang mungkin mencari judul lagu, tapi lagu rohani. Iya, iya. Oh, terus dinyanyikan. Iya. Atau menyambung kata, atau ayat-ayat Alkitab itu. Kita ngomong nih satu ayat Alkitab, jadi itu per grup. Jadi yang paling depan kita atau paling belakang kita bisikkan satu ayat Alkitab. Dia harus menghafal satu ayat itu, satu kalimat jadinya. Nanti dia ngomong ke depannya lagi, sampai ke depan, apakah sampai di ujung gitu ya, sampai palingnya nomor satu, apakah dia sesuai dengan kalimat itu atau sudah ada yang hilang katanya. Oh iya. Ada macam-macam games. Berarti saya tertarik nih ya bicara Alkitab barusan. Oh iya. Berarti di umat Kristiani ini juga ada kompetisi untuk menghafal Alkitab. Iya, ada juga Mbak Eni. Ada ya. Ada. Mungkin kalau di sekolah-sekolah Kristen, ya. Mungkin ada pelajaran khusus untuk menghafal Alkitab. Kalau pelajaran khusus sih enggak, tetapi itu masuk di pelajaran agama. Oh, ketika di gereja gitu? Enggak, di sekolah. Oh, agama, di sekolah. Kan? Ya. Iya, jadi nanti di situ gurunya mungkin akan menyuruh untuk menghafal nama-nama kitab atau ayat-ayat kitab, ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci itu.
begitu. Berarti hanya beberapa ya, mungkin kalau di sekolah hanya beberapa ayat-ayat penting yang perlu dihafal gitu. Nah, tapi ada nggak satu umat atau beberapa yang sudah hafal full satu kitab gitu? Kalau untuk satu kita kayaknya belum. Ya saya kurang tahu ya Mbak ini ya. Ya. Penasaran aja sih saya. Kalau di Islam kan ada nih yang memang dilombakan hafal satu Quran gitu. Hafal juz 30 aja atau hafal satu juz gitu. Satu juz itu dia berbicara tentang satu konsep tetapi itu ada beberapa ayat gitu ya. Oh iya, kalau itu ada. Satu konsep itu ada. Satu judul ada. jadinya ya. Kalau di Islam itu kan Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Ya. Satu juz ini kita nggak berpasal-pasal gitu. Pasal ya? Jadi memang temanya atau pasalnya itu apa ya? Ayat-ayat dia bunyinya. Ayat. Itu pun mungkin hanya ayat 1 sampai berapa yang satu tema gitu kan. Ya. Cuman satu juz itu dia terdiri dari berapa halaman gitu. Tiap Al-Quran kan halamannya beda. Kalau di Quran saya itu kan ada 8 halaman. Satu juz. Satu juz itu 8 lembar. 8 lembar berapa ayat itu? Nggak mesti, karena ada ayat pendek, ada yang panjang gitu. Oh iya. Jadi kalau anak-anak nih pelajar mungkin yang SMP, SMA menghafalnya itu per juz. Itu pun yang ayat-ayat pendek kan di juz terakhir, di juz 30 gitu. Nah, saya penasaran nih kalau di Kristen ada nggak sih yang kayak gitu juga diharuskan mungkin kalau di kita ya, kalau membaca Al-Quran kan dapat pahala gitu. Nah, kalau di Kristen baca Alkitab dapat pahala. Kalau di Kristen itu menjadi suatu kewajiban. Kewajiban jadi, ya. Jadi kita membaca Alkitab itu suatu kewajiban, jadi tidak harus karena akan mendapatkan ini atau akan mendapatkan itu, enggak. Itu adalah suatu kewajiban buat umat Kristen. Jadi memang untuk anak-anak itu wajib untuk baca Alkitab walaupun hanya satu pasal. Kami per harinya. Iya, setiap hari pada waktu. Satu pasal itu berapa ayat? Juga, iya, ada beberapa ayat juga. Gitu. Sampai satu lembar atau gimana? Kadang nggak nyampe satu lembar. Oh iya. Ada juga yang lebih dari satu lembar untuk satu pasal. Jadi tergantung. Iya. Berarti memang belum ya kalau yang sampai 30 belum. Belum. Maksudnya kok 30 sih sampai satu kitab. Satu kitab ya, belum. Ya baik, maaf nih. Podcastnya jadi melenceng kemana-mana sampai tanya Alkitab juga. Iya betul. Karena memenuhi penasaran saya. Sudah tadi terkait telur Paskah. Nah, kemudian kita bicara telur Paskah itu kan di sini aja kan ya. Perayaan di wilayah Indonesia terkait hari Paskah